diserahkan oleh Wakil Dekan 2 kepada Bapak Nasir. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Samudra bagi adik-adik mahasiswa yang baru. Dan selamat datang juga kepada seluruh dosen yang masih berhadir. Diharapkan bisa hadir semua. Yang pertama dosen wali yang membinangi penasihat akademik masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra, Bapak Wakil Dekan 1 Pak Zainuddin SHMH, Pak Zulfan sebagai KTU, Bu Erna dan seluruh jajaran Tendik Fakultas Hukum. Yang pertama sekali, mungkin tadi teori sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh Bapak Dekan 1, menyangkut dengan keumuman atau bagian umum dan keuangan, ini tentang administrasi kepada mahasiswa. Melihat keadaan hari ini, mahasiswa alhamdulillah, saya lihat untuk tahun ini, sampai hari ini, sampai saat ini, saya lihat hampir 80% sudah mengisi KRS. Ini pasti bantuan daripada abang-abang, dari abang-abang kalian yang sudah bekerja jauh sebelum ini, sebelum hari ini kita bertemu, dan saya apresiasi kepada abang-abang BEM yang sudah memfasilitasi adik-adiknya sehingga hari ini hampir 80% sudah terisi KRS-nya. Yang khusus untuk Pak Nasir tinggal, kalau nggak salah, tinggal 1 orang lagi yang belum mengisi. Tapi mungkin dalam beberapa waktu lagi akan terisi semuanya. Nah, yang pertama saya lihat di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang belum mengisi KRS-nya. Tadi Ibu Erna sudah menerangkan tentang bagaimana KRS, tentang nilai dan segala macam yang lainnya. Kemudian saya coba cek hari ini, misalnya Desiana, di mana ada Desiana di sini? Mana Desiana? Nggak ada. Karina Baku. Ada Karina? Nggak ada. Belum masuk. Saya, Pak. Karina Baku. Saya, Pak. Karina, siapa penasihat akademinya? Ibu Cut Elidar. Oh ya, betul. Sudah kamu ketemu dengan Bu Cut Elidar? Belum, Pak. Nah, kalian harus Bu Cut Elidar. Kemudian saya coba dengan Rizkika. Ada Rizkika? Rizkika Ramadana. Ada? Halo, Rizkika? Nggak ada? M. Dwi Rehan ada? Nggak ada? Nah, banyak nggak masuk ya. Kemudian Muna Safitri. Saya, Pak.
Mana Munasya Fitri? Saya, Pak. Ya, Munasya Fitri, siapa dosen walinya? Pak Nasir, Pak. Bapak. Ya, kamu sudah jumpa dengan Pak Nasir? Belum, Pak. Nah, kamu sudah ngisi KRS? Udah, Pak. Udah. Udah ada ACC? Udah. Udah. Udah di print? Belum, Pak. Nah, itu inilah tugasnya. Hari Senin kita sudah kuliah. Jadi Anda nanti sudah mulai masuk kuliah di hari Senin. Di hari Senin itu semua KRS sudah terisi. Ya, Pak. Kalau boleh saya tanya, siapa yang belum mengisi KRS ini? Masih ada? Coba. Aku udah. Siapa yang belum? Nggak usah malu. Mungkin mau nanya di mana apa namanya kendalanya. Ada? Saya, Pak. Siapa? Sulis. Ya, Pak. Siapa penasihat akademinya? Belum ditentukan, Pak. Soalnya NIM-nya belum keluar. Oh begitu. Itu nggak ada masalah. Yang belum ada NIM-nya itu nggak ada masalah. Nanti akan ditentukan. Nah nanti silakan berhubungan dengan bagian akademik. Nah, sebagai informasi kepada Anda semuanya, Anda akan belajar di Fakultas Hukum selama 4 tahun. Memang waktu Anda ada 7 tahun. Tapi jangan dimanfaatkan 7 tahun itu tamatnya di 7 tahun. Ke depan ini program-program baru adalah ada belajar secara sistem kampus merdeka. Diharapkan Anda bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 3 tahun sekian bulan. Jadi semenjak sekarang Anda sudah start. Bagaimana startnya? Anda harus belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga 19 SKS itu Anda bisa dapat nilai A rata-rata. Paling rendah B. Nah, sehingga di semester akan datang, Anda akan bisa mengambil 24 SKS. Seandainya di bawah nilainya di bawah 3,1, 3,0 atau 2,9, Anda tidak boleh mengambil maksimal 24 SKS. Makanya Anda harus fokus kuliah bagaimana caranya supaya bisa mengambil sampai 24 SKS. 24 SKS berarti Anda akan mengambil banyak mata kuliah, sehingga di semester 5 nanti Anda bisa ikut KKN tematik. Nanti akan panjang lebarnya akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi. Kemudian dengan Pak Nasir lagi, ini masalah uang kuliah. Uang kuliah ini tentu tidak sama antara si A dengan si B sesuai dengan UKT yang tercantum di masing-masing. Jadi kalau uang kuliah nggak dibayar, maka Anda tidak bisa mengisi KRS. Dan ini harus Anda jaga dan Anda perhatikan, jangan sampai waktu-waktu yang sudah ditentukan itu terlewatkan. Ini bagian daripada administrasi perkuliahan. Hari ini kita masih belajar secara daring. Mungkin tadi Pak Dekan sudah mengatakan bahwa kita akan belajar secara luring. Mungkin sebulan yang akan datang atau di bulan 11 nanti. Nah, ini tapi terbatas. Bagaimana teknisnya? Teknisnya akan diumumkan kembali nanti oleh bagian administrasi. Jadi Anda siap-siap saja, tapi hari ini Anda harus siap-siap juga
belajar dengan secara daring. Jadi apa yang disiapkan, tempatnya di mana Anda belajar, kemudian apakah fasilitas internetnya ada, dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai nanti ada alasan bahwa Pak, saya nggak bagus internetnya, Pak, saya nggak bisa kuliah karena internetnya nggak ada. Jadi Anda harus antisipasi itu sehingga ini tidak jadi kendala di dalam kuliahan. Ya, seandainya nanti Anda belajar secara luring, fasilitas-fasilitas yang ada di kita tadi sudah disampaikan, lokal ada 5 lokal, nanti akan ada nama-nama sendiri, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu akan dibagi oleh administrasi. Dan bagaimana cara belajarnya, mungkin 50% dari satu lokal itu akan bisa luring, nah itu akan diatur kembali. Namun demikian, mahasiswa sekalian, kita alhamdulillah sudah membangun satu fasilitas, yaitu musala, yang bisa digunakan oleh mahasiswa, seluruh mahasiswa untuk belajar. Apakah belajar kelompok, ataupun belajar diskusi yang menyangkut dengan mata kuliah secara tidak kelompok, mungkin secara dengan teman-teman. Nah, bisa digunakan musala al-mizan. Mungkin kalau Anda lihat di kampus, sebelum sampai ke kampus kita, itu ada sebelah kanan musala, itu tempat kita. Nah, jangan segan-segan masuk ke musala itu tempat belajar, boleh digunakan untuk belajar dan digunakan untuk bagi yang muslim untuk salat, bagi yang non muslim juga boleh masuk ke sana untuk berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan itu fasilitas untuk kita semua Fakultas Hukum. Nah, kemudian Anda juga punya kesempatan untuk mendapat biaya-biaya siswa. Silakan Anda ikuti pengumuman, banyak sekali beasiswa yang tersebar, baik dari BUMN, dari Dikti sendiri. Nah, dengan syarat-syarat yang pertama adalah yang pasti Anda nilai yang tinggi. Rajinlah mengikutinya, mudah-mudahan Anda mendapat beasiswa selain daripada bidik misi. Sudah programnya dan itu tertentu kepada mahasiswa yang miskin. Tapi mahasiswa yang tergolong tidak miskin juga ada mahasiswa yang bisa diperoleh, termasuk dari BUMN, seperti yang selama ini ada beberapa mahasiswa kita, abang-abang kamu yang dapat dari BI. Kemudian juga program kampus. Dalam pengembangan mahasiswa juga ada program-program perlombaan. Yang perlombaan ini juga sangat pantas dan sangat bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Termasuk Anda hari ini yang sudah punya NIM, yaitu kalau di dalam ada di dalam 2 tahun sekali ada MTQ, ada juga olahraga dan perlombaan lain-lainnya. Silakan Anda ikuti, Anda boleh berpartisipasi di dalam cabang-cabang MTQ. Saya dengar ada informasi bahwa di periode ini ada satu mahasiswa yang sudah selalu mengikuti musabaqah tilawatil Quran yang qiraah sab'ah. Saya tidak kenal, tapi informasi ini dari teman dari luar. Namanya Rizkika Ramadhani. Ada Rizkika? Kamu pastikan
Ada Rizkika? Halo, Rizkika? Ada? Rizkika ini anak buahnya Tengku Syahrul MTA, Pak. Ya, betul. Betul. Ini informasi ke saya, dia adalah salah seorang peserta qiraat. Ada orangnya? Ada masuk di Zoom ini? Ada Rizkika? Nah, di cabang musabaqah ini banyak cabang yang bisa diperlombakan, tidak hanya tilawah, juga ada murattal, juga ada hafiz 5 juz, hafiz 20 juz, hafiz 10 juz, hafiz 30 juz. Kemudian juga ada dilombakan cerdas cermat, fahmil Quran. Nah, kalau bagi Anda yang sudah pernah ikut, silakan berkecimpung, nanti akan kita arahkan kemana. Karena ini setiap 2 tahun sekali diperlombakan tingkat nasional. Ada juga syarhil. Syarhil itu yang satu baca Al-Quran, yang satu puitisasi, yang satu pensyarah. 3 orang sekali tampil. Nah, bagi Anda mungkin pernah melakukannya, boleh kita lanjutkan di Fakultas Hukum, dan ini ada perlombaan di setiap 2 tahun sekali tingkat nasional. Kemudian juga ada berpidato dalam bahasa Arab, berpidato dalam bahasa Inggris. Nah, ini informasi menyangkut dengan perlombaan yang menyangkut dengan musabaqah yang 2 tahun sekali diperlombakan. Masih ada cabang yang lain, kaligrafi. Kaligrafi akan diperlombakan ada 5 cabang. Ada mushaf, ada dekor, ada kontemporer. Jadi itu bagi yang pernah berkecimpung di musabaqah kaligrafi pasti tahu. Nah, ini semua Anda bisa berkreasi di sini. Dari yang saya sebutkan tadi, ada di antara Anda yang pernah mengikutinya? Ada? Tidak ada ya, tidak ada yang jawab, berarti tidak ada. Ada lagi yang saya sebutkan di awal tadi, qiraah sab'ah. Itulah yang informasi ke saya itu kata Pak Zulfan tadi, anak buahnya Tengku Syahrul, itu dia cabang qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah juga itu diperlombakan di tingkat nasional di mahasiswa, MTQ mahasiswa. Nah, saya enggak pastikan yang mana orangnya yang untuk si Rizky ini, Rizkika, karena dia tidak tampil hari ini di Zoom ini. Nah, kemudian masih menyangkut dengan perlombaan ini, masih banyak lagi perlombaan-perlombaan lain yang bisa diikuti, dan ada juga yang dikelola di dalam UKM. UKM ada 5 UKM di Fakultas Hukum ini yang berkecimpung yang mendukung perkuliahan, mempercepat penyelesaian perkuliahan. Seperti ada UKM penelitian. Itu sangat mendukung mahasiswa semuanya, karena Anda juga diwajibkan melakukan penelitian di akhir perkuliahan nanti, mau mencapai sarjana. Kemudian ada juga
UKM debat. Nah, juga ini mungkin pada satu saat ini akan datang, akan ada debat yang akan diikuti sebagaimana dikatakan Pak Dekan tadi. Nah, ini mungkin informasi-informasi yang dapat saya sampaikan. Sedangkan tentang etika perkuliahan tadi sudah disampaikan. Anda silakan mengikutinya dengan baik. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti perkuliahan selesai tepat waktu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali kepada Pak Moderator, Dufan. Baik, terima kasih Pak Nansir. Yang apa yang disampaikan tadi semua adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan hari-hari kita dalam mengikuti perkuliahan. Tentunya sebagai spirit kita untuk berkuliah ini ada perlombaan-perlombaan yang nanti selalu ada di setiap tahunnya. Dan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kompetensi untuk mengikuti apapun itu, tentu bisa mendaftarkan diri sebagai ekstrakurikuler kita. Selanjutnya, kita berikan waktu 10 menit kepada adik-adik yang ingin bertanya kepada Pak Natsir, karena nanti 14.30 dilanjutkan oleh Pak Andi Rahmat, dan kita masih memiliki waktu 10 menit. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, kami persilakan disebutkan nama kalau memang ingin bertanya. Kasih waktu 7 menit. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan Pak Andi. Ada yang ingin bertanya kepada adik-adik? Baik, silakan. Siapa dengan siapa? Saya dengan Vijanatin Alia. Iya. Saya ingin bertanya, apakah boleh jika kita meminta tanda tangan dosen pembimbingnya di saat kita sudah masuk kuliah, Pak? Baik, terima kasih. Ada yang lain? Biar sekaligus nanti Pak Natsir menjawab. Ini penting bagi adik-adik sekaligus untuk menjawab semua persoalan-persoalan nanti ketika kita akan kuliah. Ada lagi? Silakan kalau ada. Saya, Pak. Baik, dengan siapa? Bisa bukan nama? Raisa Turfani. Ulangi? Ya. Raisa Turfani. Iya. Saya ingin bertanya, strategi apa yang diperlukan untuk jadi mahasiswa yang aktif, berorganisasi, dan berprestasi? Terima kasih. Baik. Cuma 2. Baik, kita coba menjawab dulu 2 pertanyaan daripada adik-adik. Yang pertama dari Vijanatil Alia, yang kedua dari Cut Raisa Turfani, yang menanyakan dari strategi apa yang digunakan agar menjadi mahasiswi yang terbaik. Barangkali Pak Natsir bisa menjawab 2 penanya tadi. Silakan Pak Natsir. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Halo. Halo? Halo? Ya, Pak Natsir terdengar dengan jelas. Ya, tadi ada kekacauan di saya. Baik, yang pertama tentang tanda tangan, Mas. Apakah boleh? Karena ini keadaan COVID, masih dalam keadaan tidak menentu. Sebenarnya kalau idealnya tidak boleh. Sebelum kuliah itu sudah tanda tangan. Tapi karena ini suasana kita belum kondusif, boleh. Namun jangan berlama-lama. Anda kalau memang tidak masih dengan daring, bolehlah meminta kepada teman untuk menandatangani. Yang pertama KRS. Dan jangan sampai nanti habis semester baru ditandatangani. Ini di awal rencana kuliah. KRS itu rencana kuliah.
Idealnya di awal, tapi karena keadaan kita yang belum kondusif, tidak ada masalah. Ya, siapa nama tadi? Yang kedua, yang kedua ini yang sangat lebih menarik lagi pertanyaannya si Cut Reza ya. Cut Reza Turfani. Cut Reza, apa strategi mahasiswa bisa sukses dalam berorganisasi, sukses dalam memperoleh sebagai mahasiswa yang betul-betul mahasiswa yang diharapkan. Strateginya yang pertama adalah Anda di sini adalah yang utama adalah kuliah. Organisasi itu yang kedua atau yang ketiga. Ini harus dicatat. Jangan sampai organisasi ini membuat kuliah Anda kedodoran. Ini ada beberapa pengalaman saya lihat beberapa tahun yang belakangan ini, mahasiswa yang baik-baik itu ikut organisasi, ini bukan semua. Nilainya tinggi 3,5, 3,4, malah dia waktu sudah ikut organisasi malah nilainya di bawah 3. Ini tidak diharapkan. Itu jadi catatan. Dan tadi Ibu Erna sudah menjelaskan bahwa mahasiswa yang di organisasi itu nilainya di atas 3. Nah, bagaimana pula mahasiswa yang setelah dia di dalam organisasi malah jatuh nilainya? Nah, diharapkan kepada mahasiswa tersebut secara legowo, karena nilainya sudah jatuh, mundur diri. Nah, jadi ini untuk apa? Mundur diri untuk memperbaiki nilai-nilai tadi. Jadi Anda harus jaga nilai di atas 3. Ini strateginya itu yang paling utama. Anda harus fokus kepada kuliah. Kemudian organisasi-organisasi yang Anda ikuti, Anda harus memperhitungkan apakah mendukung perkuliahan atau kuliah ini untuk bisa berorganisasi. Nah, ini diharapkan tidak demikian. Anda harus, kalau yang menghambat perkuliahan, menjadi jatuh nilai, menjadi Anda tidak fokus kepada kuliah, lebih baik tinggalkan organisasi itu. Nah, yang Anda juga harus fokus ke depan lagi, bahwa di samping Anda tamat perkuliahan, mendapat sarjana S1 Fakultas Hukum, SH, sekarang Anda mencari pekerjaan dituntut ada sertifikat pendamping. Nah, kalau organisasi yang Anda ikuti itu diakui sertifikatnya oleh akademis dan bisa digolongkan kepada sertifikat yang bisa mendampingi ijazah, silakan ikut. Kami sangat dukung. Kalau organisasi yang malah menjejas Anda, kalau boleh tinggalkan dulu. Jadi dalam 3 tahun setengah itu Anda coba lirik mana organisasi atau mana hal-hal yang bisa diikuti, yang bisa mendapatkan sertifikat, yang bisa mendampingi ijazah. Ini Cut ya, dan untuk semuanya. Jadi hari ini mulai berpikir setelah 1 semester ini, kalau boleh Anda ada satu organisasi yang Anda ikuti atau kursus yang Anda ikuti yang nanti sertifikatnya bisa diakui sebagai pendamping ijazah. Karena hari ini di kementerian juga
diminta pendamping ijazah. Di akreditasi universitas juga, fakultas juga. Misalnya ditanya berapa mahasiswa yang lulus tepat waktu, berapa mahasiswa yang memiliki sertifikat pendamping ijazah. Hari ini Fakultas Hukum masih kosong, belum ada. Jadi kalau boleh Anda ini nanti di tahun 2001 ini nanti ada di antara Anda yang mengikuti kursus-kursus yang bisa mendampingi ijazah. Ijazah yang utama, kemudian ada sertifikat pendamping yang bisa memberi nilai kepada ijazah Anda. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Cut, dan saya kembalikan kepada Pak Nurfan. Baik, terima kasih Pak Nasir, sangat jelas tadi ya kepada Fizatul Alia. Untuk saat ini karena kondisi pandemi juga belum stabil, mungkin tantangannya kita coba pending, kita mencari cara-cara yang lain yang lebih bagus. Kemudian kepada Raisa Turfani, jika Dinda nanti bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh arahan dari Pak Nasir, insya Allah dia nanti bisa menjadi mahasiswi terbaik. Juga ini berlaku kepada adik-adik sekalian yang ingin menjadi mahasiswa dan mahasiswi terbaik, agar tentu kami berharap bahwa adik-adik sekalian nanti bisa melanjutkan studinya ke pasca sarjana. Ada jika memang nanti ingin bekerja, insya Allah sudah sangat mapan dalam hal studi. Baik, saya kira sementara 2 orang dulu penanya yang sudah kita record. Kemudian pada kesempatan ini kita lihat Pak Andi sebagai Kaprodi, apa sudah stay beliau? Oke. Pak Andi juga sudah stay. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu Bapak Andi SHMH. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Hukum. Mari sama-sama kita doakan. Pak Andi ini sangat muda masih. Insya Allah tahun ini atau tahun depan kita upayakan beliau untuk melanjutkan studi S3, karena saat ini belum bisa melanjutkan. Fakultas Hukum sangat membutuhkan tenaga beliau, karena ada 6 orang dosen kita yang sedang mengikuti S3. Dengan doa adik sekalian, mudah-mudahan tahun depan atau tahun 2023 ilmu hukum bisa mendapat belajar S3 di Fakultas Hukum. Baik Pak Andi, waktunya sampai dengan pukul 3 barangkali. Jika nanti Pak Andi bisa menyampaikan materi 15 menit, maka 15 menit akan kita laksanakan sebagai tanya jawab. Mana tahu adik-adik ingin bertanya. Kepada Pak Andi, kami persilakan. Baik, di mute aja Kak. Di mute aja, di mute. Mute komputer. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Zulfan. Tadi ada sedikit masalah teknis di ruang prodi. Baik, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Baik, siang ngantuk pasti, udah kenyang. Yang paling enak sekarang daripada dengar orang ceramah, paling enak emang tidur gitu ya. Tapi demi kebaikan kalian, apalagi tadi ada salah satu pertanyaan yang luar biasa yang sudah dijawab oleh Bapak Wakil Dekan, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu tugas dari program studi. Nah, mungkin kalian akan bingung dengan istilah, beberapa dari kalian mungkin bingung dengan istilah program studi. Aku kan kuliah di Fakultas Hukum, kok jadi ada istilah program studi? Nah, ini yang membedakan fakultas kita di Unsam dengan fakultas di tempat lain. Oke, sebelum saya lanjutkan, yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Zulfan, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini, kemudian tenaga pendidikan, dan selamat datang untuk kawan-kawan semua yang luar biasa, bagian dari manusia Indonesia yang diberi kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena
banyak sekali di luar sana yang pengen kuliah tapi nggak lulus. Atau mungkin nggak ada biaya, atau apapun itu. Jadi bersyukurlah kalian yang bisa kuliah di tahun ini. Dan harapan saya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pertama, bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian, jangan khianati kesempatan itu. Belajar betul-betul, target kalau bisa 3,5 tahun lulus. Jangan buang-buang waktu di sini. Di sini waktunya untuk menimba ilmu, mempersiapkan segala-galanya. Oke? Nah, gimana cara menjadi mahasiswa yang baik? Tadi dari pertama Pak Dekan, Bapak Wakil Dekan, kemudian Ibu Erna sudah menyampaikan beberapa hal yang memang harus kalian penuhi untuk mencapai atau menjadi mahasiswa yang baik. Nah, untuk kuliahnya gimana? Nah, untuk kuliahnya tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan bahwa namanya mahasiswa pasti berbeda dengan siswa. Kalau waktu kalian sekolah, dari SD, mungkin dari ada yang TK, sampai SMA, itu guru kalian yang aktif. Dan umumnya, kalian tidak boleh membantah, umumnya. Kalau guru bilang 1 + 1 = 2, maka kalian harus ikut. Tapi beda dengan kuliah. Di kuliah, itu kalian menjadi bosnya, dalam tanda kutip. Dosen itu hanya sebagai fasilitator. Hanya memfasilitasi kalian. Jadi kalau kalian ada yang tidak setuju dengan ucapan dosen, maka silakan didiskusikan dengan etika yang baik, dengan adab yang baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan. Itu yang pertama. Kenapa? Karena apalagi kita ilmu hukum. Ilmu hukum itu sangat luas, kawan-kawan. Sangat luas. Jadi nggak rugi kalau kalian kuliah di prodi hukum atau di fakultas hukum. Nggak akan rugi. Kenapa? Karena ilmunya bisa kemana aja. Jadi kalau kalian keluar nanti lulus, ada yang kerja di bank, itu ilmu hukumnya kepake. Ada yang kerja di perusahaan, ilmu hukumnya kepake. Kenapa? Kalau saya meminjam istilahnya Bapak Dr. Muhammad Nasir, Wakil Dekan kita, ilmu hukum itu kayak garam, seperti garam. Mana aja masuk. Mau masak apa aja harus pakai garam. Kecuali mungkin beberapa hal, seperti bikin kue gitu. Mungkin ada kue yang nggak perlu pakai garam, nanti khawatirnya asin dan seterusnya. Nah, jadi untuk kalian kawan-kawan mahasiswa baru, kuliah semuanya, mata kuliah yang disiapkan oleh prodi kita, pelajari dengan baik semuanya, jangan dipilih-pilih. Kenapa? Karena semuanya akan menjadi modal kalian untuk menjadi mahasiswa yang sukses. Apalagi, nah ini apalagi. Sekarang menteri kita, Menteri Pendidikan kita, itu sudah mewacanakan, sudah mencanangkan program namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Apa maksudnya? Pada semester 1 dan 2, kawan-kawan memang harus belajar di prodi. Belajar, siapkan bekal di sini. Nah, modal pertama yang diberikan untuk kalian di semester 1 ini adalah pengantar ilmu hukum salah satunya. Nah, itu modal kalian. Nanti di semester 2 ada lanjutannya, pengantar hukum Indonesia. Kawan-kawan, tolong harapan saya, PIH, pengantar ilmu hukum, dan nanti di semester 2, pengantar hukum Indonesia, itu jangan nilainya di bawah C. Jangan di bawah C. Kenapa? Kalau nilai kalian di bawah C, D atau E misalnya, maka kalian banyak mata kuliah yang tidak bisa kalian ambil. Karena itu adalah mata kuliah dasar kalian. Kalian nggak bisa ngambil hukum pidana, kalian nggak bisa ngambil hukum perdata, HTN, tata negara, dan seterusnya. Itu dasar kalian. Istilahnya mohon maaf, kalau saya bilang beginilah, kalau boleh memperbandingkan. Mungkin nanti Bapak Dr. Nasir bisa koreksi saya kalau saya agak sedikit lancang. Kalau dalam hukum Islam, orang sholat, orang ngaji, dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak syahadat, maka dia nggak Islam namanya. Nah itu. Sama dengan PIH dan PHI. Kalau kalian nggak lulus PIH dan PHI, maka kalian nggak bisa ngelanjutin untuk seterusnya. Nah, itu dasar, kawan-kawan. Oke. Nah, nanti di semester 3, kalian diberi kebebasan. Dengan programnya Pak Menteri kita, Mas Menteri kita, kalian diberi kebebasan. Kalian bisa kuliah di luar prodi kita. Bukan bisa. Kalau kami di prodi malah menganjurkan kalian untuk ikut
salah satu dari kegiatan Kampus Merdeka ini. Nanti semester 3 kalian ikut, semester 4 kalian ikut lagi, semester 5 kalian ikut lagi. Ada 8 kegiatan yang bisa kalian pilih. Yang pertama, pertukaran pelajar. Ini saya langsung masuk ke kurikulum, kawan-kawan. Pertukaran pelajar. Maksudnya apa? Kalian nanti bisa kuliah dimanapun. Enggak cuma di tempat kita. Misalnya nih, kalian memang kuliahnya di prodi hukum, di fakultas hukum misalnya, tapi kalian nanti pengen jadi misalnya wirausaha, pengen buka perusahaan. Kalian harus ada ilmu manajemen misalnya. Silakan kalian nanti kuliah di prodi manajemen. Baik di Unsam ataupun di universitas lain. Misalnya kalian pengen kuliah sebenarnya, maaf saya nggak tahu nih kalian nih, mungkin kalian Unsam nih ada yang pilihan kedua atau pilihan ketiga, bukan pilihan pertama misalnya. Pilihan pertamanya misalnya kalian ngambil USU atau UI misalnya. Silakan nanti pakai pertukaran pelajar. Oh, aku pengen kuliah di UI misalnya. Silakan ngambil hukum UI. Kalian kuliah di sana. Gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak monoton. Jangan sampai, saya harapannya jangan sampai dari semester 1 sampai lulus kalian di sini aja. Jangan sampai kalian seperti katak dalam tempurung. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, magang atau praktik kerja. Nah, kalian nanti di semester 3 kalian udah bisa magang tuh. Nanti di prodi kita, di fakultas kita sudah membuat kerjasama dengan pengadilan negeri, dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Nanti kalian silakan. Kalian silakan magang di sana. Gitu. Jadi ilmu kalian tidak hanya ilmu teori, tapi bisa kalian pakai di praktek. Kemudian yang ketiga ada asistensi mengajar. Misalnya nanti kalian yang pengen setelah lulus pengen menjadi dosen misalnya. Tapi karena dosen harus S2, kalian bisa belajar dulu dasarnya. Di mana? Di sekolah. Dengan status kalian sebagai mahasiswa, kalian bisa belajar mengajar anak-anak SD misalnya. Atau SMP misalnya. Apa yang diajarin? Nah, nanti kan kalian ada belajar tuh misalnya hukum tata negara. Di SMP biasanya ada pelajaran sosiologi yang mungkin akan berkaitan sedikit, atau sejarah misalnya, atau apapun itu nanti. Yang keempat ada penelitian. Nah, kalian bisa meneliti di sana. Meneliti, kemudian ada yang kelima. Nah, ini untuk yang rindu surga, yang suka berbuat kebaikan. Ada proyek kemanusiaan. Kalian bisa kerjasama misalnya dengan BPBD atau dinas sosial misalnya. Itu kalian bisa di sana. Kemudian ada juga kegiatan wirausaha. Nah, harapan saya berkaitan dengan wirausaha, kalau bisa kawan-kawan, dari kalian ini nanti setelah pada masuk kuliah, kalian ada membuka wirausaha kawan-kawan. Apapun itu. Setelah ada wirausaha itu, nanti kita bisa ikut kompetisi kawan-kawan. Kompetisi wirausaha yang diadakan oleh kementerian. Itu duitnya nggak sedikit, sampai 30 juta. Lumayan untuk kalian yang mahasiswa. Itu diperlombakan se-Indonesia dan itu dibiayai. Itu. Kemudian ada studi atau proyek independen. Nah, ini biasanya kalau prodi hukum jarang mengambil itu. Tapi kalau ada yang mengambil silahkan. Kemudian yang terakhir adalah membangun desa atau KKN tematik. Nah, inilah sekarang di prodi kita yang sedang berjalan. Dari 8 kegiatan tadi, untuk prodi hukum sekarang sedang mengerjakan membangun desa. Ngapain kita membangun desa? Desa-desa yang tertinggal kita bantu. Sekarang kakak-kakak, abang-abang tingkat atas kalian sudah sukses mengerjakan beberapa program yang memang di desa itu dianggap tidak terlalu diperlukan. Rupanya setelah mereka masuk, abang-abang, kakak-kakak angkatan kalian masuk, rupanya baru sadar orang kampung, orang desa itu baru sadar bahwa oh ini rupanya perlu. Dan alhamdulillah sudah banyak dibantu oleh abang-abang dan kakak letting kalian. Berkaitan dengan ini kawan-kawan, saya ulangi, kalian harapan saya dari semester 3 sampai semester 7 bisa mengikuti salah satu dari program itu. Kalau tidak dibuka oleh program studi kita, kalian bisa langsung mendaftar di kementerian. Ada aksesnya, nanti bisa dikonsultasikan dengan penasihat akademik kalian. Itu. Jadi itulah kurikulum yang sekarang berlaku se-Indonesia, kawan-kawan, bukan hanya di kita.
Jadi walaupun kampus kita di daerah, kalian jangan putus asa, jangan patah semangat. Kenapa? Karena kurikulum kita hampir sama dengan kurikulum di kampus-kampus hebat sana. Jadi tetap semangat kuliah di sini. Kalau ada masalah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Erna bahwa penasehat akademik atau dosen wali itu tidak hanya membimbing kalian untuk akademik saja, tapi termasuk dalam permasalahan apapun yang kalian bisa konsultasikan ke orang tua kalian itu. Gitu. Oke, jadi itu kawan-kawan hal-hal yang harus kalian pahami. Kemudian saya ingatkan kembali, hari Senin sudah mulai perkuliahan untuk kalian. Kalau abang-abang dan kakak leting kalian sudah besok minggu ketiga, kalian tidak ada lagi kegiatan selain kegiatan akademik. Saya tegaskan, tidak ada lagi kegiatan selain kegiatan akademik. Dalam hal ini kuliah. Jadi begitu hari Senin, begitu udah tahu jadwal kalian hari Senin kuliah apa, langsung masuk kelas. Jangan ada lagi kegiatan di luar itu. Berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan, nanti setelah kalian mapan kuliahnya, mungkin di minggu keempat, 1 bulan setelah kalian kuliah, mungkin nanti abang-abang kakak leting kalian akan mulai mendekati kalian. Karena saya dengar juga kita akan tatap muka begitu. Kita tunggu saja infonya untuk detailnya seperti apa. Jadi itu hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Bapak Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ya luar biasa. Kalau semangat anak muda emang seperti itu deh kira-kira. Kalau tadi agak santai, ini agak menggebu-gebu. Kemudian ini ada beberapa yang saya tangkap tentang pertukaran pelajar. Kemudian kita ada magang. Kemudian kita ada KKN tematik. Yang semua ini adalah untuk menumbuhkan semangat para adik-adik dalam berkuliah. Kalau ingin kuliah ke UI yang belum kemarin terhambat, silakan nanti bisa melalui program pertukaran pelajar. Kemudian ada KKN. Kalau dulu KKN-nya reguler, sebulan ataupun kira-kira sebulan setengah. Tapi sekarang 6 bulan, artinya kita ada 20 mata SKS. Nah, di sana kita penting supaya apa yang diharapkan oleh desa-desa tertinggal dapat kita bantu dengan tenaga yang kita miliki. Baik adik-adik, jika ingin bertanya, kami persilakan. Masih banyak yang bisa ditanyakan kepada Pak. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Baik, disebutkan nama ya, Dik. Perkenalkan nama saya Linda Mutia. Jadi pertanyaannya, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak untuk kami sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengikuti kegiatan kampus Merdeka ini, Pak? Kegiatan kampus ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Dek Mutia. Ada yang lain barangkali? Ada, Pak. Ya, silakan. Dengan Dede Ardiansyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Lenteng. Ya, perkenalkan nama saya Dede Ardiansyah. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Dek. Apabila nilai kita kurang dari yang ditetapkan pada mata kuliah wajib, apakah kita akan mengulangi ke semester depannya atau gimana gitu, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih, Dede. Sudah kita tangkap. Ada yang lain barangkali, Dek, silakan. Masih punya waktu kita. Saya, Pak, mau bertanya. Iya, silakan, Dek. Natasha ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Livia. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri kita sendiri semasa kuliah, Pak? Baik. Baik. Itu aja. Iya, Pak. Oke, di Tasha. Terkopi di kami. Sudah ada 3 penanya. Jika ada satu lagi, boleh kita buka. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk menjawab. Oke. Pak Andi ada 3 penanya, yaitu dengan
Dik Mutia, kemudian Dede Ardiansyah, dan Dik Natasha. Mungkin Pak Zaki sudah mencatatnya. Pertanyaannya ada yang dengan Dede, nilai kurang, apakah kita ulang atau lanjut? Natasha, cara mengikuti kapasitas kuliah kita yang bagus. Kemudian Al Mutia tadi kegiatan di kampus, barangkali ini ada saya catat. Mungkin Pak Andi sudah merangkumnya. Silakan Pak Andi, dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Zulfan untuk menjawab kawan-kawan. Satu-satu saya jawab. Pertama dari Ade Indah tadi ya, Alinda Mutia, syarat ikut MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, syarat pertama adalah baru bisa diambil di semester 3. Semester 3, oke. Nah, jadi semester 1-2 ini nilainya harus bagus dulu. Harus bagus dulu, minimal 3,3 lah kalau bisa. Harapan saya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jangan sampai begini. Kampus Merdeka ini adalah kita harus mengirimkan mahasiswa keluar dari prodi. Artinya kalau kami mengirimkan mahasiswa yang mohon maaf nilainya kurang atau anaknya malas dan seterusnya, jangan sampai prodi itu malu. Nanti dianggap, oh prodi hukum Unsam gagal nih. Ngapain dikirim ke kami? Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang pertama syaratnya adalah semester 3, kemudian semester 1 dan 2 IP-nya bagus. Minimal 3,3 lah gitu. Itu nilai standar minimal. Itu syaratnya yang pertama. Kemudian baru nanti dipilih dari 8 kegiatan itu mana yang mau diikuti. Kalau untuk sementara pada hari ini di prodi hukum kita baru ada KKN tematik dan itu di Unsam pertama kita. Itu. Kalau pertukaran pelajar kita belum ada, tapi kawan-kawan sudah bisa ikut nanti di semester 3. Tapi itu mengikuti program yang diadakan oleh kementerian, oleh Dikti. Ada beberapa kakak letting kalian sekarang yang kuliah di Makassar, di Sulawesi Selatan, kemudian ada juga yang di Sulawesi Tenggara, di Palu. Universitasnya kalau saya nggak salah, yang pertama di Universitas Muhammadiyah begitu di Palu, kemudian ada di Universitas Kristen apa gitu. Saya lupa, ada 3. Nah begitu, ada 3 universitas. Itu untuk pertukaran pelajar. Kemudian untuk teknisnya masing-masing kegiatan nanti dari 8 itu ada memang persyaratan khusus. Misalnya nanti yang magang misalnya nanti ada persyaratan khusus yang nanti kawan-kawan bisa akses nanti di MBKM. Ada situsnya kok. Kalian tinggal daftar di sana, kemudian baca-baca syaratnya dan kalian bisa mengikutinya. Gitu. Nah, tapi yang harus saya ingatkan begini. Untuk kawan-kawan yang sudah mendaftarkan program MBKM jangan coba-coba berpikir untuk mundur. Jadi untuk kalian yang mau daftar pikirkan matang-matang. Pikirkan matang-matang, aku mau ikut ini. Kemudian tanyakan ke orang tua atau wali kalian. Jangan sampai kalian mau semangat, tapi orang tua kalian melarang. Hukumannya berat, kawan-kawan. Kalau kalian sudah daftar, kemudian kalian mengundurkan diri, maka prodi kita, fakultas kita, maka akan di blacklist. Jangan sampai gara-gara satu orang, prodi kita ini nggak dipakai nanti di blacklist sama kementerian. Yang jadi korban siapa? Bukan cuma satu orang yang mengundurkan diri itu, tapi semuanya jadi korban. Nah, ini bahaya. Nah, kalau itu kalian sudah lakukan, misalnya kalian daftar, kemudian kalian mengundurkan diri, maka kami akan dari pimpinan, dari fakultas akan menegakkan sanksi, yaitu kalian tidak bisa ikut kuliah selama 1 semester. Nah, ini saya ingatkan untuk kalian. Makanya sebelum kalian mendaftar, pikirkan matang-matang. Kalau perlu yang muslim, sholat istikharah dulu. Tanya dulu sama orang tua, minta restu, gitu. Oke ya, itu jawabannya. Mudah-mudahan terpuaskan. Kemudian ada pertanyaan tadi dari Dede. MK wajib nilainya kurang. Nah, kalau nilainya C, maka tidak perlu mengulang. Kalau dirasa sudah cukup. C itu IP-nya 2, gitu ya. Tapi untuk sekedar mengambil mata kuliah lanjutan, mata kuliah syarat, misalnya tadi saya kasih contoh misalnya PIH. Kalau kalian nilainya C, maka kalian bisa mengambil mata kuliah di atas. Tapi kalau misalnya nilainya kurang itu adalah D atau E, maka kalian nggak bisa ngambil mata kuliah yang di atas. Itu harus mengulang mata kuliah itu, wajib diulang. Gitu. Oke ya. Nah, mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi kita, itu kalian harus ambil semua. Kenapa? Kalau kita dengan kurikulum kalian ini minimal
lulus itu 146 SKS. Kalau kalian 145 SKS saja, maka kalian dianggap tidak lulus. Gitu ya. Jadi wajib diulang. Wajib diulang. Oke. Kemudian pertanyaan tadi dari Natasha, cara meningkatkan kapasitas diri. Banyak sekali sarana atau metode yang bisa meningkatkan kapasitas diri. Yang pertama, karena kita mahasiswa, seperti tadi saya sampaikan, dosen itu hanya fasilitator, maka perkaya literatur kalian. Kalau dosen baca 2 buku, kalian baca 5 buku. Kalau dosen baca 5 buku, kalian baca 10 buku. Tujuannya apa? Kalahkan dosen. Itu tujuannya. Jadi kalau dosen yang baik itu, kawan-kawan, dia punya prinsip gini. Kalau mahasiswa aku lebih hebat daripada aku sukses. Tapi kalau misalnya dosen ada berpikir, misalnya, ngapain pintar-pintar kali mahasiswa tuh, nanti dibodoh-bodohin. Nah, itu nggak betul. Jadi tingkatkannya pertama adalah itu. Baca literatur yang banyak. Kalau dosen baca 2 jurnal, kalian baca 10 jurnal. Kalau dosen baru baca berita besok hari, kalian baca nanti malam. Nah gitu. Minimal waktunya kalian lebih tahu duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut aja organisasi. Ikut organisasi. Nah, tapi dengan ikut organisasi ini, harus kalian pahami bahwa jangan pernah mengorbankan waktu kuliah untuk organisasi. Kuliah tetap nomor 1. Oke? Terus waktu organisasi dari mana? Korbankan waktu tidur kalian. Kurangi waktu tidur kalian. Kenapa? Organisasi ini penting, kawan-kawan. Karena dengan ada organisasi, itu modal kalian public speaking, cara kalian berkomunikasi, cara kalian beretika, cara kalian menjadi pemimpin. Nah, di situ diajarkan. Itu organisasi. Kalian nanti bisa belajar langsung kepada Bapak Julpan, yang memang sudah sangat pakar, sudah sangat melalang buana lah kalau di dunia organisasi. Sudah sangat paham beliau. Nanti kalian bisa belajar langsung ke beliau. Itu. Jadi itu. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena ilmu kuliah ini memang tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Apalagi saya sampaikan saja, dosen itu kerjaannya tidak hanya mengajar, kawan-kawan. Dosen itu banyak sekali kegiatannya. Jadi mohon maaf, misalnya ada dosen yang tidak masuk, misalnya karena alasan yang memang urgent, kalian harus pahami itu. Kalian harus pahami itu. Tapi jangan dimanfaatkan seperti waktu kalian SMA. Kalau guru nggak masuk, kalian tepuk tangan. Kemudian ada kelas kosong, kalian naik ke atas kursi, main gitar gitu ya. Jangan seperti itu lagi. Kita udah kuliah, nggak ada lagi cerita seperti itu. Kalau ada kelas kuliah kosong, disitulah kesempatan kalian meningkatkan kapasitas diri kalian. Kalian baca buku, baca jurnal, dan seterusnya. Insya Allah kalian akan lebih hebat daripada dosen. Itu. Oke ya. Saya kembalikan kepada Bapak Zulfan. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, luar biasa apa yang ditanyakan oleh semua adik-adik dapat dijawab dengan baik oleh Pak Andi. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, jika kita memang mengambil semua apa yang beliau sampaikan, insya Allah apa yang menjadi harapan kita dari rumah akan terpenuhi. Memang dalam kita berorganisasi ini memang perlu ya, karena kita itu membentuk koneksi kita, network kita, berbagai jaringan. Namun harus diingat bahwa orang tua hanya bahagia jika kita menjadi sarjana, kita memakai toga. Tapi kita menjadi pimpinan organisasi, orang tua kita tentu bahagia. Karena apa? Orang tua ini beda, dia melihat anaknya jadi wisuda, menjadi sarjana, dia akan lebih bahagia. Kalau persoalan organisasi ini memang agar kita mampu mencari jaringan-jaringan yang bisa nanti ke depan, apakah kita mau bekerja, apakah kita mau melanjutkan studinya, dan sebagainya. Saya pikir sudah ada 3 penanya, waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pas. Nah, jadi pada sore ini memang jadwal kita sampai dengan pukul 3. Besok tentu akan dilanjutkan kembali. Pada closing statement, ya kami minta kepada Bapak Dekan untuk barangkali bisa menyampaikan sebagai closing statement kepada adik-adik sebelum nanti kita sampaikan kepada tentang kelanjutan untuk besok. Ada simbolus gini. Pak Dekan, apa sudah bergabung, Pak?
Pak Dekan sudah bergabung. Baik, Pak Dekan, mungkin sebagai closing statement dari Bapak kepada adik-adik yang telah tadi menimba ilmunya dari Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, kemudian Kaprodi, mohon Bapak bisa memberikan statementnya pada adik sekalian. Kepada Bapak Dekan, disilakan Pak. Baik ya, saya coba memanfaatkan waktu yang singkat ini bahwa kepada adik mahasiswa untuk menjadi sarjana itu mudah gampang, apalagi hanya untuk memperoleh ijazahnya. Ada beberapa perguruan tinggi kaleng-kaleng yang menjual ijazah, yang mengobral ijazah. Kampusnya ya kadang-kadang sewa toko, macam-macam lah. Ijazah dengan mudahnya didapat, kuliahnya hari Sabtu, hari Minggu, kadang-kadang hari Sabtu nggak kuliah, hari Minggu kuliah. Nah, tentu visinya beda dengan Fakultas Hukum Universitas Samudra. Untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum mudah, juga tidak sulit, tapi tidak bisa dimudah-mudahkan atau gampang tapi tidak gampangan, kan begitu. Nah, tentu punya filosofi kita untuk menjadi sarjana yang baik, ya, bukan sarjana tapi sarjana yang baik. Nah, apa itu sarjana yang baik? Sarjana yang baik itu adalah sarjana yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan. Kalau dia sarjana hukum, berarti memiliki kompetensi keilmuan di bidang hukum. Nah, di samping itu yang paling penting ada lagi apa? Harus ditompang oleh akhlak yang mulia, adab, sopan santun. Ya, bahkan kalau para ulama-ulama di kalangan Islam yang saya pelajari, itu sebelum belajar ilmu itu belajar adab dulu, akhlak. Bahkan lebih lama mempelajari akhlak, adab, daripada mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, itu yang pernah saya baca referensi dari ulama-ulama mazhab. Nah, jadi apa maksud kita sampaikan ini? Nah, berarti yang paling penting, akhlak, adab itu paling penting dalam kehidupan kita. Baru berikutnya ilmu pengetahuan. Coba bayangkan sekarang, banyak tokoh-tokoh yang ilmunya paling tinggi. Saya ambil contoh Albert Einstein. Albert Einstein itu seorang profesor. Waktu dia menulis disertasinya itu hanya 15 lembar, 15 halaman. Sedangkan disertasi sekarang orang sampai ratusan halaman. Betapa cerdas dan luar biasanya. Tapi apa yang terjadi dengan Albert Einstein? Nah, ya kan? Memprihatinkan di akhir hayat hidupnya. Kemudian juga banyak lagi, misalnya Hitler. Hitler itu adalah seorang Nazi, pimpinan tertinggi di Soviet, ya. Tapi akhirnya apa? Nah, karena dia orang yang hebat, tapi karena dia sangat kejam, akhlaknya tidak akhirnya kematiannya sangat tragis. Elvis Presley, seorang seniman yang sangat cerdas dan pintar. Matinya akhirnya dengan cara bunuh diri. John Lennon, salah seorang anggota band The Beatles, juga begitu. Ya. Nah, karena mereka apa? Ketinggian ilmu mereka ya tidak didampingi dengan akhlak. Tidak didampingi dengan etika yang baik. Sehingga seolah-olah hidup ini cukup dikuasai dengan ilmu pengetahuan saja. Tidak cukup. Nah, jadi
kita yang berada, bersyukurlah kalian ini yang berada di Aceh. Aceh dikenal dengan daerah Serambi Mekah, satu-satunya di Indonesia sebuah provinsi yang menerapkan syariat Islam. Jadi yang dari luar Aceh nanti akan terbiasa bagaimana tata kehidupan budaya masyarakat orang Aceh. Kita hampir tidak nampak nanti di pasar, di jalan, atau di mana-mana yang orang memamerkan aurat. Berbeda kalau, maaf ya, berbeda nanti bandingkan dengan yang berada di luar Aceh. Nggak usah jauh, Sumatera Utara saja, pergi ke Carrefour, ya, nggak usah lama-lama, sepintas saja lihat, kita akan melihat pemandangan apa yang di sana. Nah, jadi secara apa kita merasa terselamatkan iman kita di Aceh ini. Apalagi kalau di bulan Ramadan ya, paling enak kita puasa di sini. Nah, itulah buat adik-adik sebagai mahasiswa bersyukur bisa kuliah di Aceh, manfaatkan peluang dan kesempatan ini sebaik-baik mungkin ya bagi yang beragama Islam. Bismillah ya. Oke, kita mulai kuliah besok, kita serius. Nah, antara mahasiswa dan dosen bukan lagi hubungan seperti hubungan antara atasan dengan bawahan. Tidak sama lagi seperti hubungan antara majikan dengan guru. Tapi bagaimana hubungan antara seorang dosen dengan mahasiswa? Ya di situ yang kita bangun itu adalah hubungan persaudaraan, hubungan seperti seorang ayah dengan seorang anak. Seorang ayah akan merasa sedih bila anaknya apabila mahasiswanya gagal. Makanya kalau ada dosen nanti yang cerewet, menegur kalian itu bukan karena dia benci, tetapi karena dia sayang. Nah, ya, karena dia sayang, dia prihatin. Apa yang dirasakan oleh orang tua kalian yang pontang-panting banting tulang pagi dan petang mencari nafkah untuk membiayai anaknya kuliah. Nah, itu kami rasakan walaupun bukan kami, tapi kami yang mendidiknya. Dan kami telah taken kontrak walaupun tidak nyata, tetapi secara implisit sudah kami ikat sebuah ada terikatan perjanjian antara orang tua kalian dengan kami-kami yang ada di sini, yaitu untuk mendidik kalian. Insya Allah saya akan coba, kawan-kawan juga akan mencoba untuk mendidik kalian dalam waktu 4 tahun. Mudah-mudahan kalian menjadi sarjana. Nah, ini saja pesan-pesan saya di menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat, dirasa-rasa, ya. Semoga bermanfaat. Kemudian satu lagi saya lupa, karena kita ini kan fakultas hukum. Saya tidak tahu motivasi kalian kenapa memilih fakultas hukum, prodi hukum. Padahal banyak prodi yang lain. Nah, saya juga nggak tahu. Tetapi saya ingin motivasi kalian bahwa hukum itu, kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga besar di fakultas hukum, belajar hukum, ya, bahwa hukum itu sesuatu ilmu yang sangat luas, susah untuk diberikan batasan, dan hampir di semua sektor kehidupan itu ada hukum. Misalnya begini, nanti kalian akan terbayang betapa luasnya hukum itu. Misalnya orang ada melecehkan atau merendahkan apa hukum itu. Nah, ya kan? Nah, kita nggak usah marah-marah, kita senyum saja. Terus kita boleh tanya, kamu lahir dari mana? Dari ibu. Oh, dari ibu saya lah. Ibu saya itu sama bapak saya nikah. Nikah. Nah, kan? Nah, tanya sama dia, apa yang menghalalkan hubungan ibumu dengan bapakmu sehingga kamu ada? Nah, hukum itu yang menjawabnya, bukan apa-apa.
Ya kan? Saya hari ini duduk di sini sebagai dekan hukum. Kalau seandainya hukum tidak ada, siapa yang bisa mengakui saya sebagai dekan? Tidak ada, karena ada proses hukum yang jadi hukum itu luar biasa, ya, kemana-mana. Mahasiswa, kenapa kamu bisa jadi mahasiswa? Apakah semua warga negara Indonesia sebagai mahasiswa? Tidak. Kalian yang sudah hadir di sini sebagai mahasiswa, apa yang menyebabkan kalian bisa jadi mahasiswa? Hukum. Kenapa? Hukum apa? Kalian telah lalui proses ikut seleksi, ya, diperiksa hasil seleksinya, kemudian dinyatakan lulus, terdaftarlah sebagai mahasiswa, sehingga legal, sah sebagai mahasiswa. Hukum lagi yang menceritakannya. Dahsyat sekali hukum itu. Orang dijatuhi hukuman mati, habis nyawanya direnggut oleh penguasa. Apa yang menyebabkan penguasa boleh menghukum warga negara? Itu ada juga teori hukum yang mengaturnya semua. Jadi semua dari presiden sampai kita rakyat jelata, dari pengemis, semua terikat dengan hukum. Jadi begitulah, luar biasa. Tinggal nanti kita mengukurnya, ya kan, menganalisisnya, apakah proses hukumnya telah benar, prosesnya telah benar atau tidak. Nah, di sini baru muncullah mahasiswa hukum, ya kan, mempelajari hukum. Nah, itu sebagai gambaran awal buat adik-adik yang telah melangkahkan kaki di Fakultas Hukum ini. Demikian saja Pak Julfan yang terhormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan sebentar ke saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Merupakan motivasi yang sangat berharga bagi kami, terkhusus kami para tenaga kependidikan, yang barangkali belum kita pernah dengar, tapi hari ini kita semua sudah dengar. Jika di ibarat ini kita mendapat materi pelajaran sebesar 6 SKS. Nah, inti yang Bapak sampaikan tadi adalah bagaimana kita menjaga adab. Adab yang paling penting. Adab mengalahkan ilmu. Ilmu tinggi, luar biasa kita, bisa sehingga kita mendapat gelar profesor. Tetapi kalau adab kita tidak ada, ini sama saja. Contoh telah banyak yang Bapak Dekan sampaikan. Nah, oleh karenanya, kita menginginkan bahwa jaga adab kita untuk menjaga agar ilmu kita tidak hilang. Karena adab yang menjadi kunci keberhasilan kita. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 3.15. Untuk besok, saya umumkan kepada Ketua BEM atau Gubernur di Pona, besok harus hadir pukul 8. Nah, kita besok mulai Zoom-nya sudah terbuka pukul 8, dan ini akan dipandu oleh nanti kakak-kakak atau ormawa yang ada di lingkungan Fakultas Hukum. Berkenan kiranya kepada dosen wali juga berhadir besok, kemudian dosen-dosen pembimbing agar mengikuti proses PK2MB ini, agar adik-adik bisa melihat yang mana dosen pembimbingnya, yang mana dosen walinya kelak nanti, agar interaksi dua arah antara mahasiswa dengan dosen itu menjadi komunikasi yang baik. Besok pukul 8 akan dipandu oleh Gubernur, dan kami harap sebelum pukul 8 adik-adik sudah masuk ke dalam link Zoom tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Saya selaku moderator, selaku MC, mohon maaf jika ada dalam penyampaian tidak berkenan, suaranya putus-putus atau sebagainya. Lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf pada adik-adik sekalian dan kepada para dosen-dosen kami. Selamat beristirahat. Semoga besok kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam agenda kita melanjutkan PK2MB-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host pada Zoom ini.